Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teddy Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dengan nomor NPM 207 420 10001 483. Di sini saya akan menerangkan materi tentang mata kuliah Hukum Perbankan dengan topik kejahatan perbankan. Berikut materi yang saya akan sampaikan. Di dalam materi tersebut terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum tindak pidana perbankan. Yang kedua, jenis-jenis tindak pidana perbankan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, tindak pidana lain yang berkaitan dengan perbankan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu apa pengertian dan dasar hukum tindak pidana perbankan. Terdapat 2 istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama adalah tindak pidana perbankan dan kedua tindak pidana di bidang perbankan. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang luar dan di dalam bank atau keduanya. Dimensi bentuk tindak pidana perbankan bisa berupa tindak kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain, ataupun kejahatan bank terhadap perorangan, sehingga dengan demikian bank dapat menjadi korban maupun pelaku. Adapun dimensi ruang tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu ruang tertentu bias melewati batas-batas teritorial suatu negara. Begitu pula dimensi bentuk bisa terjadi seketika, tetapi juga bisa berlangsung beberapa lama. Dasar hukum suatu tindak pidana perbankan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang kedua merupakan jenis-jenis tindak pidana perbankan. Berikut merupakan ulasannya. Jenis-jenis tindak pidana perbankan yang saya temukan dibagi menjadi 4. Yang pertama, berkaitan dengan izin. Yang kedua, berkaitan dengan rahasia bank. Yang ketiga, berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank. Dan yang terakhir, yang keempat, berkaitan dengan usaha bank. Yang pertama, berkaitan dengan izin bank. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan disebut juga dengan tindak pidana bank gelap. Tindak pidana bank gelap merupakan badan-badan yang melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari pimpinan Bank Indonesia. Jadi, dikatakan sebagai bank gelap adalah ketika pihak tersebut melakukan kegiatan bank seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tetapi ia tidak mempunyai izin dari Bank Indonesia untuk melakukan hal tersebut. Suatu praktik kegiatan usaha perbankan dapat dikategorikan sebagai praktek bank gelap apabila memenuhi sekurang-kurangnya kategori sebagai berikut. Praktik kegiatan usaha perbankan tanpa mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Yang kedua, praktik kegiatan usaha bank di dalam bank. Misalnya, karyawan atau pegawai bank menjalankan usaha bank atau memberikan pinjaman dari dan atau menampung dana kepada masyarakat melalui rekening atas namanya dengan penerima keuntungan dari rekening tersebut sebenarnya adalah nasabah lain. Yang ketiga, kegiatan investasi yang mengarah kepada kegiatan usaha perbankan tanpa izin. Misalnya, bisnis multi-level marketing yang memberikan fasilitas kredit atau peminjaman uang kepada anggotanya. Yang keempat,
penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan menjanjikan bunga simpanan atas dana nasabah yang sangat tidak wajar. Misalnya, koperasi yang memberikan bunga yang jauh lebih tinggi daripada perbankan pada umumnya atas fasilitas simpan pinjam anggotanya. Dan yang terakhir, yang kelima, menjanjikan keuntungan investasi yang tidak wajar atau investasi dalam jangka waktu dekat, namun dengan keuntungan yang begitu banyak, baik berupa pendapatan, imbal hasil, dan atau profit sharing, baik dalam bentuk persentase maupun dalam bentuk jumlah nominal, tanpa kejelasan latar belakang dan perhitungan investasi. Jenis-jenis tindak pidana perbankan yang kedua yakni berkaitan dengan rahasia bank. Apa yang disebut rahasia bank bersifat mutlak, artinya bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahuinya karena kegiatan usahanya dalam keadaan bagaimanapun. Beberapa negara termasuk Indonesia memperlakukan tentang rahasia bank bersifat relatif atau nisbi atau tidak mutlak. Dalam hal-hal tertentu dapat diungkapkan, misalnya dalam hal perkara atau pajak. Namun, apa yang dimaksud dengan rahasia bank tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Jenis-jenis tindak pidana perbankan yang ketiga berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, yakni berkembangnya kejahatan di bidang perbankan disinyalir karena lemahnya pengawasan internal bank dari bank sentral. Hal ini bisa disebabkan oleh dua perkara, yakni yang pertama, ketidaktelitian melakukan pengawasan mengingat besarnya jumlah transaksi harian di bank dan kantor cabang. Yang kedua, ketidaktahuan teknik dalam pengawasan internal bank atau lemahnya profesionalisme. Selain itu, sulitnya memberantas kejahatan perbankan disebabkan pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi ekonomi lainnya. Kemudian, pihak pidana perbankan ini memerlukan penanganan yang khusus dari aparat penegak hukum. Jenis-jenis tindak pidana perbankan yang keempat atau yang terakhir, yakni berkaitan dengan usaha bank. Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Perbankan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan undang-undang lainnya yang mengatur atau berhubungan dengan perbankan, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Poin pembahasan ketiga sekaligus menjadi penutup, yakni tindak pidana lain yang berkaitan dengan perbankan. Selain keempat macam tindak pidana di bidang perbankan yang telah saya sebutkan di atas, sebenarnya terdapat tindak pidana lain yang berkaitan sangat erat dengan kegiatan perbankan, yaitu tindak pidana pasar modal dan tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, tindak pidana pasar modal. Tindak pidana pasar modal secara singkat dapat didefinisikan sebagai segala perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pasar Modal. Adapun peran bank dalam kegiatan pasar modal merupakan
Yang pertama, bank sebagai kustodian, yaitu sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang kedua, bank sebagai wali amanat, yaitu sebagai pihak yang mewakili kepentingan memegang efek yang bersifat utang. Yang kedua, tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Tindak pidana pencucian uang atau money laundering merupakan dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Tindak pidana pencucian uang selanjutnya akan dibahas pada materi tindak pidana pencucian uang. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.